Ingat ini baik. Kalau kamu tidak takluk kepada Tuhan punya pemerintahan, berarti kamu akan berdiri sebagai orang yang against, melawan Tuhan punya rencana dan rancangan. Semua yang against Tuhan punya rencana dan rancangan tidak akan pernah bertahan sampai akhir. Sebaliknya kenapa Tuhan bilang, kasih biar saya perintah kamu. Supaya kalau saudara dan saya takluk kepada Tuhan punya pemerintahan, saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang sangat menyetujui Tuhan punya rencana dan Tuhan punya rancangan. Tuhan kasih aturan, saya ikut. Ada tata cara di dalam firman Allah yang Tuhan mau saya hidupi, saya ikut. Apakah kita robot yang tinggal sekali pencet langsung jadi? Enggak, kita darah dan daging. Kita manusia. Butuh latihan supaya pada akhirnya, for sure, akhirnya Tuhan menemukan dan orang-orang di sekeliling kita menemukan bahwa somehow kita memang adalah orang yang diperintah oleh Tuhan. Tapi harus dimulai dari keputusan karena kesadaran bahwa saya nggak bisa perintah hidupnya saya. Saya punya rancangan, saya punya rencana, bisa gagal anytime. Tapi kalau Tuhan perintah saya punya hidup, Tuhan punya rancangan dan Tuhan punya rencana, tidak mungkin gagal. Amin. Ini yang pemazmur bilang. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi, garis bawahi, miliknya sendiri. Siapa menjadi miliknya Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai Tuhan. Ini yang Alkitab bilang di ayat 12. Hasil yang akan kamu terima, kamu akan berbahagia. Makanya kalau ditanya, kenapa repot-repot raja kekal ini? Dia harus datang dengan menggunakan tubuh kemanusiaan di bumi. Lalu waktu dia berinteraksi dengan para pendengarnya, dia sebagai raja, dia harus ajar fakta ini. Soalnya ternyata dia punya rancangan bahwa siapa aja yang mencari dahulu kerajaan Allah, membiarkan dia perintah mereka, mereka berani untuk takluk diri kepada semua aturan main yang Tuhan ajar dalam firman. Ujung-ujungnya adalah begini, orang-orang itu pasti berbahagia.